tantangannya cukup banyak juga sih. Pertama dari waktu kita nyeting mobilnya itu kan, gimana caranya kita disetting sesuai sama keinginan tangan kita, supaya pergerakannya juga sesuai dengan tangan kita. Kedua tantangannya ya waktu kita lomba atau kompetisi, ya kita harus bisa menyesuaikan sama pemain lawan kita, ada gaya mainnya. Pengalaman dari hobi sebenarnya ini, di mana semakin kita mainin, semakin kita tahu apa sih rasanya waktu kita ngegas seberapa, apa sih rasanya waktu kita belokin seberapa, pantat mobil itu akan terbuang seberapa banyak, kita harus tahan gas seberapa agar serunya drifting itu bisa dilihat gitu. Sebagai pecinta otomotif, Muhammad Dava Ibrahim juga punya kemampuan mekanik. Dava pun dipercaya untuk mengelola toko yang berada di kawasan Blok M Mall, Jakarta Selatan. Toko yang dikelola Dava ini diberi nama Little Tokyo Drift. Tersedia berbagai macam spare part mobil mainan remote control atau RC, khususnya RC Drift. Onderdil mobil RC Drift kebanyakan didatangkan langsung dari Jepang. Kalau kita mencangkup semuanya sih, jadi kayak workshop gitu. Jadi lu mau setting di sini bisa, mau nyervis sini bisa, mau beli di sini bisa, mau mobil di sini juga bisa. Paling kalau yang kita jual kan yang paling utama kan spare part ya. Spare part, terus kalau misalkan ada namanya kit itu satuan dari kerangka mobilnya, itu kita jual paling cuma 1 atau 2. Paling spare part aja sih yang paling banyak. Spare part, ban, pelek, bodi, aksesoris bodi. Di toko yang buka sejak November 2021 ini, juga menerima servis dan jasa merakit mobil mainan khusus RC. Kalau ngerakit iya RC Drift aja, tapi kalau misalkan servis, misalkan trouble nih, misalkan mobil apa, adventure yang mobil-mobil Jeep gitu, ya kalau bisa dibenerin sini kita benerin. Kalau misalkan ada spare part yang mau diganti, ayo kita ganti. Butuh waktu 2 hingga 3 hari bagi Dava untuk merakit RC Drift. Pelanggan perlu merogoh kocek antara 9 hingga puluhan juta rupiah untuk satu mobil mainan rakitan ini. Paling kita kan rakitan semua tuh, nggak ada yang ready to run. Paling minimal budgetnya 9-10 jutaan, itu udah minim banget sih. Udah kita press semua harganya paling murah, yang paling masuk di kantong. Nah, kalau yang paling mahal sendiri berapa? Paling mahal mungkin bisa dapat NMAX baru kali ya. 20-30 juta ke atas bisa. Itu apa yang membuat biasanya dia mahal sampai 20-30 juta ke atas gitu? Yang mahal tuh pertama dari elektronik. Ada namanya ISC, Electronic Speed Control namanya. Itu untuk apa tuh biasanya? Itu kayak ECU. Itu penggerak semuanya tuh, otaknya lah. Tuh, itu paling mahal bisa 3 juta, 4 jutaan tuh. Hampir setiap hari Dava menghabiskan waktunya di toko Little Tokyo Drift. Di sini Dava juga membantu mengelola sirkuit yang ada di depan toko.
Selalu saja ada para penghobi RC Drift yang bermain di sirkuit ini. Disinilah wadah bagi para pecinta RC Drift untuk menyalurkan hobinya, serta melatih keahliannya melakukan manuver drifting. Kalau dulu sih awal saya masih main di angka, saya mulai tuh dari mulai angka sekitar 10 ya, 10 jutaan. 10 jutaan yang sekarang ini udah, mobil yang ini tuh udah sekitar 35 atau 37 gitu. Mobil mainan remote control yang cukup digemari adalah RC Drifting. Mobil RC ini memiliki kemampuan khusus melakukan aksi-aksi drifting di lintasan permainan. Aksi manuvernya membuat para penghobinya jatuh hati. Ada sensasi seolah sedang melakukan drifting dengan mobil sungguhan. Awal mulanya karena memang awalnya seneng otomotif. Jadi balapan apapun seneng mobil tuh, terutama si drifting ini kan, ngelihatnya tuh kayak enak gitu kan. Cuman karena kalau kita mau main mobil benerannya, aduh nggak mungkin, terlalu mahal. Akhirnya ada yang versi lebih murah, ya RC Drift ini. Langsung jatuh cinta lah udah. Yang membuat jatuh cintanya itu apa? Ya itu karena ngelihat mobil aslinya sebenarnya tuh balap tapi dengan kondisi yang jarang kita pakai rem, dengan belok yang arah berlawanan setir itu kayak ngelihatnya tuh enak banget gitu. Jadi ya memang suka ya gitu. Mobil mainan ini memang tidak asal main. Para penghobi mobil RC harus berlatih mengendalikan mobilnya, terutama saat melakukan manuver. Membuat mobil RC seolah menari di atas sirkuit tidaklah mudah. Butuh keahlian dan ketekunan dalam berlatih. Saya termasuk yang cukup gila latihan waktu itu, sampai selama 2 tahun itu saya main tiap hari. Dan itu selama 4 jam saya setiap hari main. Itu untuk sampai, karena pengen banget untuk bisa gitu, pengen banget bisa main terus ikut kejuaraan gitu. Makanya saya latihannya lumayan intens dan lumayan gila sih. Anak-anak dulu sampai bilang nggak capek apa, ya udah biarin aja. Saya pengen bisa gitu. Teknik drift pada mobil RC tak berbeda dengan mobil asli. Kontrol handbrake dan gas jadi kunci dalam melakukan aksi drifting di sirkuit. Dalam melakukan aksi drifting, para driver RC kerap membutuhkan mobil RC yang telah dimodifikasi agar performa string dan suspensi mobil RC lebih meningkat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para driver mobil RC dalam menyesuaikan mobil RC mereka untuk menari-nari di sirkuit. Tantangannya cukup banyak juga sih. Pertama dari waktu kita nyeting mobilnya itu kan, gimana caranya kita disetting sesuai sama keinginan tangan kita, supaya pergerakannya juga sesuai dengan tangan kita. Kedua tantangannya ya waktu kita lomba atau kompetisi, ya kita harus bisa menyesuaikan sama pemain lawan kita, ada gaya mainnya. Itu sih tantangan paling berat.
Mobil RC Drift atau juga disebut kit memiliki dua jenis tipe, yaitu Ready to Run dan Almost Ready to Run, atau harus ditambah beberapa suku cadang sebelum dimainkan. Hobi bermain mobil RC ini memang merogoh kocek yang cukup dalam. Satu paket mobil RC bisa mencapai puluhan juta rupiah. Namun hal itu terbayarkan dengan keseruan yang dirasakan ketika melihat mobil RC kesayangan berhasil memamerkan aksi terbaiknya. Kalau dulu sih awal saya masih main di angka, saya mulai tuh dari mulai angka sekitar 10 jutaan. 10 jutaan yang sekarang ini udah, mobil yang ini tuh udah sekitar 35 atau 37 gitu. Karena ya karena bertahap gitu, jadi memang jarang saya totalin karena ntar yang ada panik sendiri ngeliat angkanya. Dan kebetulan saya juga bukan yang saya umpetin dari istri, jadi ya dia tahu harganya semuanya. Semakin kita mainin, semakin kita tahu apa sih rasanya waktu kita ngegas seberapa, apa sih rasanya waktu kita belokin seberapa, pantat mobil itu akan terbuang seberapa banyak, kita harus tahan gas seberapa agar serunya drifting itu bisa dilihat gitu. Kalau Om sendiri nih, para driver mobil RC juga bisa beradu kebolehan drifting dengan penggemar mobil RC lainnya. Saat ini makin banyak kejuaraan atau kompetisi mobil RC drifting seiring makin banyaknya penghobi mobil mainan ini di tanah air. Kompetisi mobil RC drifting digelar sebagai ajang untuk kepiawaian driver mobil RC. Kejuaraan juga sebagai ajang penyaringan untuk para driver mobil RC terbaik untuk mengikuti kejuaraan internasional. Untuk kalau tujuan kejuaraan ya salah satunya kita ngelihat perkembangan para penghobi ini kan, pemain-pemain ini dari mulai yang kelasnya masih beginner, terus pindah ke rookie, terus sampai ke pro. Jadi itu udah mulai kita saring tuh, karena nanti biasanya ada yang mulai ikut kompetisi di luar negeri, kayak gitu sih yang ininya. Yang utamanya kalau untuk balap-balap kayak sekarang ini nih, kalau kelihatan ya untuk itu. Om Samsul boleh silakan kembali ke tempat. Dalam kejuaraan ini, di setiap race ada 2 mobil RC yang akan bertanding, baik sebagai leader maupun sebagai chaser, di mana chaser harus mengikuti leader saat melakukan drifting. Wow. Oke, bersiap. Kita hitung mundur untuk yang kedua dari Om Mario. 3, 2, 1, naik ke sana. Di kejuaraan mobil RC drift ini, ada 3 kriteria penilaian yang dilakukan oleh 3 orang juri berbeda yang akan memberikan poin untuk para peserta lomba. jadi kalau style itu komitmen nyetirnya. Dia buka-bukaannya kayak gimana, apakah agresif atau smooth, atau terus dia konsistensi nyetirnya, dia bisa mengikuti dengan baik atau enggak, itu speednya kencang apa enggak. Nah kalau dari segi lain itu kan, kalau dari penilaian lain itu kan sudah ada clipping pointnya kan yang diminta sama juri. Apakah outer atau inner. Nah itu semakin dekat juga ke clipping point, itu poinnya semakin besar dan bisa mengikuti lainnya dengan baik gitu. Kalau dari angle itu bukan steering. Nah
Kalau bukan steeringnya konsisten, dia nggak kebanyakan gerak. Misalnya contoh ya, konsistensi steeringnya bagus, itu poinnya makin tinggi juga. Gitu. Jadi nggak kebanyakan koreksi. Koreksi itu pada saat drifting, angle-nya tuh gerak-gerak terlalu banyak, itu namanya koreksi. Bingung. Gondrong idola. Go! Run kedua. Untuk mendapatkan poin sempurna di ajang kejuaraan, para driver mobil RC Drifting harus membuka sudut mobil sebesar-besarnya. Perhatikan leaning, action mobil ketika melaju, serta menjaga kecepatan dengan kontrol yang baik. Satu, dia PD-nya sih, PD buka-bukaan. Jadi saat initiation, dia bisa bisa agresif kayak gitu, itu penilaiannya gede. Terus dari switching, saat ganti line, pertukaran line, terus dari clipping point 1 clipping point 2, komitmennya gimana, apakah dia bisa PD nyetirnya atau agresif, itu poinnya lebih tinggi gitu. Bagi para driver atau penghobi mobil RC Drift, kejuaraan tidak hanya sekadar untuk kebolehan saja. Kejuaraan menjadi arena mencari pengalaman berkompetisi maupun untuk mengendalikan kesabaran yang diperlihatkan dari mobil RC Drift saat melakukan manuver. Kalau saya juga belajar selama 5 tahun ini, pengalaman dari hobi sebenarnya ini, di mana semakin kita mainin, semakin kita tahu apa sih rasanya waktu kita ngegas seberapa, apa sih rasanya waktu kita belokin seberapa, pantat mobil itu akan terbuang seberapa banyak, kita harus tahan gas seberapa agar serunya drifting itu bisa dilihat gitu. Mulai banyak wadah untuk penghobi mobil RC Drifting saat ini. Hal ini juga membuat nama Indonesia diperhitungkan di ajang kejuaraan drifting internasional. Tak jarang para driver mobil RC Drifting asal tanah air meraih trofi bergengsi di ajang internasional. Yang pasti sih saya pengen RC Drift tuh berkembang. Istilahnya yang juara nggak itu-itu aja kalau ada lomba. Terus udah gitu jadi semua orang tuh semangat gitu untuk main, untuk ikutan lomba. Jadi selalu ada muka-muka baru. Bermain mobil RC Drift memang sangat mengasyikkan, di mana para pecinta RC Drift bisa melakukan aksi drifting di sirkuit, seperti mobil 1:1 atau layaknya sebuah mobil sungguhan. Di Indonesia, RC Drift memang baru berkembang di beberapa daerah besar saja. Para penghobi RC Drift berharap kecintaan terhadap hobi RC Drift bisa tumbuh di banyak tempat. Kalau RC ini mungkin untuk saat ini kan sebenarnya komunitasnya sangat kecil gitu, sangat terbatas. Ya harapannya sih pengen lebih besar lagi, tiap kota tuh ada komunitasnya. Jadi setiap kejuaraan tuh kita bisa seri 1 misalkan di kota mana, bisa lebih banyak lagi kotanya. Harapannya untuk kedepannya RC Drift itu mungkin bisa dilihat lebih dan diberikan wadah lebih banyak. Jadi kita bisa juga sering mengadakan event bareng, terus juga ibarat kata tuh diinin mas, dipromotin lah gitu loh. Karena saat ini kan peminatnya masih dikit, mungkin karena untuk membangun RC Drift itu yang proper seperti ini untuk lomba itu mungkin budgetnya nggak sedikit memang, cuman bisa dicicil kok gitu. Dan banyak juga sekarang forum-forum yang ngejual bekas yang masih layak pakai dan bisa digunakan kayak gitu-gitu.
RC Drift di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi hobi yang disukai banyak orang. Karena ajang balap RC Drift di Indonesia menghadirkan sesuatu yang beda dari ajang balap kebanyakan yang hanya mengandalkan kecepatan. Untuk membuat RC Drift Indonesia menjadi sebuah hobi yang besar dan banyak diminati, para penghobi drift RC juga berharap agar tidak hanya orang dewasa saja yang memainkan RC Drift ini. Anak-anak diharapkan juga dapat memulai memainkan RC Drift sejak dini. Langkah ini bertujuan agar adanya regenerasi sekaligus mengembangkan RC Drift yang lebih besar lagi. Yang pasti sih saya pengen RC Drift tuh berkembang. Istilahnya yang juara nggak itu-itu aja kalau ada lomba. Terus udah gitu jadi semua orang tuh semangat gitu untuk main, untuk ikutan lomba. Jadi selalu ada muka-muka baru. Karena kan namanya permainan kayak seperti ini, yang penting itu cuma regenerasi, udah itu aja. Karena kalau misalnya kita cuma main tanpa ada regenerasi, orangnya kan itu-itu aja. RC Drift tak hanya sekadar hobi otomotif. Kegemaran ini mengajarkan para penghobinya punya mental kompetitif namun penuh kesabaran. Ke depan itu kegiatan RC drifting ini yang hobi-hobi positif ini bisa mulai makin banyak diminati sama teman-teman. Siapapun yang mau ikut, ayo gabung. Mau cari di sosial media, kalau di Jakarta bisa datang ke Blok M atau ada lagi di Ciledug, ada juga teman-teman di Bogor yang masih juga suka main. Jadi silakan gabung, kita senang banget. Harapannya untuk semua makin banyak bisa main dan semua makin senang. Gitu.